Baik, selamat pagi saudara, berjumpa lagi dengan kami di Sapa Riau, kembali membahas mengenai fenomena peningkatan pemohon paspor di Kota Pekanbaru. Kali ini sudah bersama saya kembali Bapak Denny Haryanto selaku Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Bapak, kita lanjutkan obrolan asik kita tadi Bapak terkait dengan pemohonan paspor. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kira-kira Pak dengan waktu proses pembuatan paspor itu jangka waktunya berapa lama sih Pak? Dan apakah masyarakat dapat menerima paspor mereka tepat waktu meskipun ada lonjakan pemohon yang cukup tinggi di akhir tahun ini? Baik, pembuatan paspor itu selesai 4 hari kerja setelah foto dan wawancara pembayaran. Walaupun banyak pemohon yang membuat paspor di kantor imigrasi, kami tetap menegakkan SOP. Ya, jadi pemohon, walaupun pemohon ada 100 atau 300 atau 5.000 pun, kami tetap melaksanakan paspor selesai 4 hari kerja setelah foto dan wawancara. Seperti saya bilang tadi, kami menambah, jika lonjakan pemohon, kami menambah sumber daya manusianya dan sarana prasarananya. Oke, seperti itu. Jadi memang waktu yang dibutuhkan adalah 4 hari kerja, saudara. Jadi mohon bersabar, tidak bisa langsung instan ya Pak, karena ada cukup... Oh, bisa juga langsung instan? Oh, bisa. Jadi ada salah satu program di kantor imigrasi, namanya itu paspor percepatan. Oke, paspor percepatan. Paspor percepatan itu adalah paspor 1 hari jadi. 1 hari jadi. Jadi pemohon paspor yang membuat paspor di kantor imigrasi, dia fotonya pagi hari, dia bisa selesai paspornya jam 2. Tapi dengan penambahan biaya. Penambahan biaya ini langsung dibayarkan di bank. Jadi untuk paspor sendiri, paspor biasa 350, paspor elektronik 650, penambahan biayanya 1 juta, Mbak. Jadi ini langsung dibayar bank. Jadi kalau dia memilih paspor elektronik, berarti dia harus membayar 1.650. Pada saat selesai foto dan wawancara, dia akan bisa kembali lagi ke kantor imigrasi pada jam 2 siang untuk mengambil paspornya. Jadi tidak harus dia menunggu 4 hari kerja, karena ini juga berangkat banyak dari masyarakat yang membutuhkan paspor cepat, Mbak. Jadi ketika dia sakit, pada saat itu juga dia harus berobat misalnya ke Malaysia, dia bisa langsung kita layani pada pagi hari, siang hari bisa kita ambil, sore hari dia sudah berangkat. Kemudian juga banyak bisnismen yang memang ketika dia nggak sadar, Pak, karena paspor itu tidak kita lihat setiap hari. Jadi ketika dia mau berangkat, aduh, paspornya habis, padahal dia harus menandatangani kontrak sebesar berapa miliar. Jadi dia bisa menggunakan program ini, paspor percepatan. Paspor percepatan. Nah, ini menarik. Tadi Bapak sempat sampaikan bahwasanya paspor percepatan ini akan dibayar langsung ke bank ya Pak. Ini adalah salah satu bentuk transparansi pekerjaan kantor imigrasi itu sendiri. Betul sekali. Pak? Ya, jadi di kantor imigrasi itu tidak ada transaksi uang, Mbak. Semua pembayaran dilaksanakan di bank. Bisa juga di kantor pos, di Indomaret, di Alfamart, semua bisa, Mbak. Semua bisa. Jadi tidak ada transaksi di kantor imigrasi, tidak ada transaksi uang di kantor imigrasi. Semua dibayarkan melalui bank untuk transparansi. Oke, berarti sudah digunakan transaksi digital ya Pak, melalui platform-platform yang memang sudah disediakan terlebih dahulu oleh kantor imigrasi. Nah Pak, tadi berkaitan dengan jumlah nominal yang Bapak sebutkan mengenai harga paspor biasa nih, yang bisa 4 hari kerja dengan paspor percepatan. Namun Pak, akhir-akhir ini sering muncul ke media bahwasannya ada info terkait kenaikan tarif di tahun depan atau di akhir tahun ini. Bagaimana Pak tanggapan Bapak nih? Baik, benar sekali Mbak Tika, bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 bahwa akan terjadi kenaikan paspor yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2024. Jadi paspor biasa yang harganya itu 350 menjadi 650. Paspor elektronik yang harganya 650 menjadi 950. Itu. Berarti ya Pak, ini mengalami kenaikan cukup signifikan ya, cukup signifikan. 1 kali lipat langsung naik ya, 2 kali lipat langsung naik harganya. Jadi nih, yang saudara di rumah mungkin belum berkesempatan untuk membuat paspor, silahkan dibuat sebelum tanggal 17 Desember. 17 Desember itu final akhirnya ya Pak ya. Jadi jangan sampai kelewatan, kalau nanti yang biasanya tuh nggak mau kena mahal ya Pak, maunya kena tarif tahun ini ya disilahkan. Namun mungkin dibalik dengan kenaikan tarif tersebut, ada tadi yang sudah Bapak jelaskan ya Pak, karena ada peningkatan jumlah SDM, peningkatan dari segi kapasitas teknologi yang memang dilakukan sama pihak imigrasi. Dan juga nanti peningkatan kualitas security paspor itu sendiri, Mbak.
Itu kan nanti menjadi program unggulan kita juga. Oke, seperti apa itu Pak? Jadi nanti pada tahun 2025 bulan 17 Agustus tahun 2025 akan ada paspor baru. Oke. Dia kalau sekarang misalnya Mbak bisa lihat atau pemirsa bisa lihat paspornya itu berwarna hijau. Oke. Nanti paspornya itu berwarna covernya berwarna merah dan security feature-nya di dalamnya itu kita tingkatkan. Oke. Dan itu juga pada saat halaman-halaman buka paspor itu banyak sekali security feature yang mungkin nanti harus dijelaskan secara detail ya Mbak. Tapi banyak sekali gambar-gambar indah di sana Mbak. Dan kita masukkan gambar-gambar itu dalam security feature dalam gambar-gambar itu. Bertema batik Mbak. Jadi hampir ada batik dari 37 provinsi yang ada di halaman lembar halaman itu Mbak. Oke, berarti tidak polosan lagi ya Pak ya? Jadi peningkatan biaya paspor juga kami imbangi dengan peningkatan security paspor itu sendiri. Nah, dicatat nih ya, di garis bawahi saudara semua di rumah. Karena memang kalau kita lihat dari penjelasan Bapak tadi, di tahun depan akan ada perubahan paspor. Kita juga sangat menantikan nih Pak, seperti apa bentuk visualnya yang bisa kita nikmati nanti. Dan berkaitan dengan peningkatan jumlah pemohon tadi Pak, kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjebak dalam kepanikan karena adanya permohonan ataupun antrian paspor yang cukup panjang di liburan tahun ini? Kami selalu melakukan inovasi-inovasi Mbak. Seperti yang saya bilang tadi, kami akan nanti menggalakkan program kegiatan Easy Passport. Easy Passport baik di mall, baik di kantor, baik di sekolah, baik di komunitas keagamaan. Dan juga kami akan meningkatkan juga pelayanan ikan slice itu Mbak. Ikan slice itu tetap kami laksanakan, mungkin kuotanya akan kami nambah sesuai dengan animo masyarakat. Jadi tenang saja, selain pemirsa bisa melalui aplikasi M-Paspor, kami akan juga banyak melaksanakan Easy Paspor dan kegiatan inovasi ikan slice nanti akan kami tambah kuotanya agar agar pemirsa bisa dilayani oleh kami kantor imigrasi Pekanbaru dalam pembuatan paspornya. Nah, itu dia tadi ya. Memang sudah dijelaskan tadi di awal sama Pak Denny berkaitan dengan apa saja inovasi ataupun memang cara lain lah yang bisa kita tempuh sebagai masyarakat untuk menghindari antrian panjang. Tapi balik lagi ya Pak ya, kalau memang dirasa semua syarat sudah terpenuhi, jangan ditunda-tunda lagi, langsung saja menuju kantor imigrasi Pekanbaru. Dan pertanyaan berikutnya nih Pak, apakah ada perubahan dalam pola tujuan perjalanan masyarakat selama liburan tahun baru? Misalnya ada peningkatan permintaan untuk destinasi tertentu? Jadi gini Mbak, biasanya ketika pembuatan paspor itu kami melakukan wawancara Mbak. Kemana sih mereka pergi? Iya. Ya. Jadi untuk wisata Mbak, yang menjadi banyak tujuan itu ialah Malaysia Mbak. Malaysia ya Pak? Malaysia baik itu ke Malaka maupun ke Kuala Lumpur. Karena seperti kita ketahui bahwa harga tiket ke Malaysia itu lebih murah daripada ke Jakarta. Betul. Kemudian Singapura juga menjadi salah satu tujuan Mbak. Salah satu tujuan bagi masyarakat Riau ini untuk melakukan wisata. Seperti kita ketahui juga banyak mungkin ketika selain mereka wisata, mereka juga ada sport tourism Mbak. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan olahraga di Malaysia, di Singapura, jadi banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk ikut kegiatan tersebut. Lebih seperti itu. Selain juga untuk umroh Mbak. Untuk umroh itu tidak pernah sepi. Hampir 50% sekian pemohon paspor di Riau ini untuk melaksanakan umroh. Seperti kita ketahui bahwa saya saja sudah mendaftar haji Mbak tahun 2019. Waktu tunggu saya baru tahun 2045. Waduh. 2045. Jadi makanya mungkin bagi masyarakat Riau ini yang tidak bisa berkesempatan untuk haji mungkin karena waktunya lama ya Mbak. Jadi mereka lebih dahulu untuk umroh. Terutama mungkin umroh yang paling banyak ini pada saat bulan Ramadan. Ramadan nantinya ya Pak ya. Ini mereka mempersiapkan paspor dari sekarang. Dari sekarang ya Pak ya. Yeah. Jadi lumayan sengit nih persaingannya antar masyarakat Provinsi Riau karena memang banyak tujuan destinasi di lokasi kita cukup strategis ya Pak dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia. Betul sekali. Ya? Apakah itu mempengaruhi Pak? Betul, karena sesuai dengan harga tiketnya Mbak. Ya kan, karena kalau dari Makassar dia ke Kuala Lumpur itu setahu saya itu 2,4 juta harga tiketnya. Sedangkan kita 300-400
Bahkan sampai 600 saya lihat bisa PP gitu kan. Jadi memang banyak sekali masyarakat Riau yang ke Kuala Lumpur atau ke Singapura untuk melakukan destinasi wisata, Mbak. Selain mungkin juga ada juga yang ke Sumbar pada musim liburan ini. Iya, Iya. Karena mungkin kalau kita lihat kembali terkait dengan fenomena di Indonesia, memang tiket untuk ke dalam negeri itu harganya justru tidak cukup murah ya Pak. Itu jadi salah satu faktornya. Dan terakhir nih Pak, pertanyaan kita untuk menutup tema kita pagi hari ini, apakah ada inovasi ataupun rencana untuk mengatasi tantangan di masa depan terkait dengan permintaan pemohon paspor yang terus-terusan meningkat nih Pak? Baik, saya akan menjawab ini secara general, Mbak. Baik. Pada tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM sudah dipisah, Mbak, menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi dikhususkan sekali menteri ini untuk mengurus imigrasi dan pemasyarakatan. Kemudian hal ini membuat kami lebih fokus dalam bekerja. Kemudian sepanjang tahun 2023-2024 banyak sekali pembentukan UKK, Mbak. UKK ialah Unit Kerja Keimigrasian. Di Riau ini belum ada, tapi di Sumatera Selatan sudah ada, di Sumatera Utara sudah ada. Itu bisa membantu pemohon yang jauh, misalnya pemohon di Muara Enim. Muara Enim itu di salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Jarak paling dekat adalah membuat UKK di Batu Raja, karena di Batu Raja ke Muara Enim itu ada sekitar 4-5 jam, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kami pada tahun 2025 akan membuat immigration lounge di mall. Ya, jadi nanti ada pemohon bisa dilayani di mall. Di target kami, mudah-mudahan doakan semua pemirsa pada tahun 2025 bisa dilaksanakan immigration lounge di mall. Kemudian kami juga sudah melaksanakan pelayanan di MPP, Mbak, di MPP ya, mall pelayanan publik di Sudirman. Jadi semua kami lakukan agar masyarakat bisa terlayani dalam pembuatan paspor. Itu adalah salah satu bentuk dedikasi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Oke, luar biasa sekali inovasinya. Kita doakan ya Pak, semoga masyarakat. Oh ya, satu lagi ya. Apa tuh, Pak? Yang paspor merah putih itu. Jadi tunggu saja teman-teman pemirsa, pada tahun 17 Agustus 2025 akan tersedia paspor merah putih. Bukan paspor merah putih ya, paspor berbentuk cover merah putih. Jadi paspor baru tapi berwarna merah dan putih. Ya, dengan security feature yang lebih bagus dan lebih kami tingkatkan. Oke, luar biasa inovasinya nih, saya cukup tercengang ya Pak dengan inovasi yang sudah dipikirkan untuk masa yang akan datang. Termasuk yang paling menarik itu paspor merah putih dengan security feature yang lebih canggih dan juga sangat identik dengan Indonesia ya Pak. Iya, betul. Ada 37 tadi ya Pak, kalau tidak salah 37 corak batik dari seluruh Nusantara. Dan terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya sudah berbagi dengan kita mengenai tahapan dari pembuatan paspor, inovasi, serta perencanaan di masa yang akan datang. Semoga kantor imigrasi Pekanbaru semakin maju ya Pak ya. Terima kasih. Semakin cepat penanganannya dan makin banyak inovasinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny sudah berkunjung ke Kompas TV dan terima kasih saudara sudah menyaksikan Sapa Riau pada hari ini. Sampai ketemu di Sapa Riau berikutnya.